Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, Asrun mujibatun lin najah. Kemarin telah kita bawakan sebagian muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, bahwa di antara kesibukan orang yang mereka Allah berikan taufik, mereka akan bersungguh-sungguh untuk melakukan islahun nafsi, perbaikan diri, dan melakukan tazkiyat nufus dalam rangka dia untuk selamat di dunia dan di akhirat dari segala malapetaka, dari segala keburukan dan kebinasaan. Sehingga seorang mukmin dia akan senantiasa berpikir bagaimana dia selamat dalam kehidupannya dunia sekarang dan juga di akhirat kelak. Satu di antara kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala adalah kisah sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana beliau bersama dengan segala keutamaan yang dimilikinya, beliau masih memikirkan tentang keselamatan dirinya. Sehingga di antara perkataan beliau, hatta inna hadzal hamma warata ala khairi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum al-khulafa'u ats-tsalatsatu al-awail. Dan hingga memikirkan tentang keselamatan ini dilakukan oleh manusia terbaik setelah Nabi SAW, itu para khulafa ats-tsalatsa al-awail, para khalifah Nabi, 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di antara kisah yang dibawakan adalah kisah Utsman ibn Affan. Fan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, baina ana jalisun fi dhili utamin minal atam marra alayya Umar radhiyallahu anhu fasallam alayya falam ash'ur annahu marra wala sallama. Ketika aku sedang duduk di bawah sebuah reruntuhan bangunan, lewatlah Umar, dan Umar memberikan salam kepadaku, lewat dan bahkan memberikan salam kepada Utsman. Tapi aku tidak menyadari, aku tidak sadar kalau Umar lewat dan bahkan memberikan salam. Fantalaqa
Umar radhiyallahu anhu hatta dakhala ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yang tentu bagi Umar ini sebuah keanehan. Bagaimana dia lewat bahkan salam, tapi oleh Utsman enggak digagas sama sekali. Maka Umar pun kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Wahai Abu Bakar, tidakkah mengherankan engkau? Saya itu melewati Utsman dan bahkan aku mengucapkan salam, tapi enggak dibalas, enggak dijawab salam saya. Wa aqbala huwa wa Abu Bakrin fi wilayati Abi Bakrin radhiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'an. Maka Umar dan Abu Bakar, dan saat itu di zaman kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang menemui Utsman hatta sallama alayya jami'an. Keduanya Abu Bakar dan Umar memberikan salam kepadaku. Thumma qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar mengatakan, ja'ani akhuka Umar, wahai Utsman, telah datang kepadaku saudaramu yaitu Umar. Fadzakaru anna Umar alaika fasallama falam tarudda alaihi salam. Dia menceritakan bahwa katanya dia melewati kamu, bahkan mengucapkan salam, tapi enggak kamu jawab salam itu. Famal ladzi hamalaka ala dzalik? Apa sih yang membuat Anda kok sampai sebegitu, berbuat begitu? Ada kawannya lewat, bahkan mengucapkan salam tapi enggak dijawab. Faqultu, kata Utsman, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi. Demi Allah, aku enggak merasa kalau engkau melewatiku, wala salamta, dan aku juga enggak merasa kalau engkau mengucapkan salam kepadaku. Dan seperti ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Seorang baru berpikir yang sangat serius, sehingga pikirannya itu fokus apa yang sedang dia pikirkan. Kemudian kanan kirinya itu semuanya dia enggak begitu perhatian, dan bahkan itu sedang enggak perhatian, yang dia sedang fokus dengan sebuah ini pemikiran. Hal itu pun juga mungkin sering terjadi pada di antara kita. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, shadaqa Utsman, benar Utsman. Dan tentu bentuk husnudzan kepada Utsman. Wa qad saghalaka an dzalika amrun. Pasti Utsman ini sedang disibukkan oleh sesuatu. Faqultu ajal. Kata Utsman, iya betul, saya sedang disibukkan oleh sesuatu. Qala ma huwa? Apa itu wahai Utsman? Apa yang sedang menyibukkan Anda? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Allah telah mewafatkan nabinya. Ini Allah telah memanggil atau mengambil nabinya sebelum kami sempat bertanya kepada Nabi tentang keselamatan dari perkara ini. Keselamatan di yaumul qiyamah kelak. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar,
qad sa'altuhu an dzalik. Aku sudah pernah tanya kepada Nabi tentang hal itu ya Utsman. Qala faqumtu ilaihi faqultulah. Maka aku pun berdiri kemudian mendekat kepada Abu Bakar dan aku katakan bi abi anta wa ammi. Demi ayahku dan ibuku. Anta haqqu biha. Engkau lebih berhak bertanya kepada yaitu Nabi. Kalau Abu Bakar mengatakan, qultu, aku pernah katakan pada Nabi, ya Rasulullah, mana jatuh hadal amri. Ya Rasulullah SAW, apa itu keselamatan di perkara ini? Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fayalahu najah. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku lalu dia tolak, maka dia telah memiliki keselamatan. Kalimat itu tentu kalimat la ilaha illallah yang Nabi pernah tawarkan kepada sang paman. Lalu paman itu paman Abu Thalib menolak kalimat itu sampai matinya tidak mengucapkan kalimat itu. Maka orang yang mereka mau menerima kalimat ini pasti dia memiliki itu modal keselamatan. Ini adalah kisah Utsman yang sedang berpikir serius tentang keselamatan. Beliau memberikan catatan, faman ta'ammala fi hadhil qissah al-'azimah alima anna amran najah amran 'azimun. Barang siapa yang merenungkan kisah ini, yaitu kisah Utsman ini, kisah yang sangat agung ini, maka dia tahu bahwa keselamatan adalah amrun azimun, perkara yang sangat besar. Hatta innahu la yahummu wa yasghalu balal mu'minin as-salikin, sampai seorang mukmin yang jelas keislamannya, yang sangat jujur dengan keimanannya, mereka disibukkan dengan memikirkan perihal keselamatannya ini kelak di yaumul akhir. Utsman, Fadha Utsman radhiyallahu anhu, ahammu amrul najah, ahammu amrul najah. Inilah Utsman. Bagaimana Utsman berpikir serius amran najah, ini perkara keselamatan. Padahal ma'aqali Nabi sallam fihi, padahal Nabi pernah mengatakan tentang Utsman, wa Utsmanu fil jannah, Utsman di surga. Dan juga tentang Utsman, ma dharra Utsman ma'amila ba'dal yaum, tidak lagi membahayakan Utsman apa yang dilakukan setelah hari ini. Khotibillah, semua kita tahu siapa itu Utsman bin Affan. Utsman memiliki sederet keutamaan yang spesial. Pertama tentu adalah Utsman adalah sahabat Nabi, dan sahabat itu di antara keutamaannya seperti yang Nabi sebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, seandainya ada di antara anda yang emas dengan berinfak dengan emas sebesar Uhud, dan Uhud itu sekedar tahu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, dan tingginya kira-kira 130-an meter. Kalau ditimbang mungkin ya nggak tahu berapa ribu ton. Seandainya ada orang mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma'atraka mutta ahadihim aw nasifahu, itu tidak akan menyamai satu mutnya infaknya para sahabat, atau bahkan hanya separuhnya aja nggak menyamai.
Satu mut itu ya satu caruan gitu. Dan itu pun korma mau atau gandum. Artinya keutamaan sahabat, keutamaan yang mungkin nggak mungkin bisa di ini keutamaan yang tidak mungkin bisa diungguli oleh siapapun dari generasi ini setelahnya. Utsman satu di antara sahabat Nabi, bahkan di antara as-sabiqun al-awwalun, di antara para pendahulu. Para pendahulu itu memiliki keutamaan khusus. Memiliki keutamaan khusus. Para sahabat yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, mereka lebih utama dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang datang setelahnya, apalagi generasi berikutnya lagi. Maka para pendahulu mereka memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan generasi belakangan. Yang merintis dakwah di awal-awal tentu mereka memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang generasi berikutnya. Oleh karena itulah seorang muslim dia diajarkan adab-adab yang itu yang baik, bagaimana bersikap dengan yang lebih mendahului dia, yang lebih senior dari dia, karena ada keutamaan khusus terhadap yaitu mereka. Utsman dia termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu ya kawan? 10 orang yang dijamin surga itu: Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, terus Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Al-Waqqas, Sa'ad bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sama lagi itu diantara yang mereka dijamin masuk yaitu jannah. Talhah bin Ubaidillah, Utsman satu diantaranya. Kemudian Utsman pula dia kedudukannya dengan Nabi digelari dengan Dzu Nurain. Apa itu? Pemilik 2 cahaya. Yaitu 4 istri, 2 putri Nabi. Tentu dengan waktu yang berbeda. Utsman beliau khalifah Nabi. Khalifah yang Nabi telah mengatakan jauh sebelumnya dengan ungkapan ini orang yang akan mendapatkan syahid di kematiannya. Pernah Uhud bergetar, di atas Uhud ini sedang ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ketika Uhud bergetar, kata Nabi, "Usbut ya Uhud, tenang ya Uhud. Inna fawqaka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Di atasmu ada seorang nabi, beliau, ada seorang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Dua-duanya masih sehat, meker-meker, masih bersama Nabi. Tapi Nabi katakan ini keduanya 2 orang akan syahid. Sehingga ini termasuk di antara bentuk kalimat nubuwah. Kematian seorang tentu adalah gaib. Tapi Nabi telah katakan keduanya adalah yaitu syahid. Dan tentu Nabi bicara dengan wahyu dari Allah SWT. Dan kenyataannya dua-duanya syahid. Umar dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majus. Kemudian Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Dua-duanya adalah ini syahid. Kemudian Utsman beliau juga orang yang masuk dalam ini 2 orang yang pernah hijrah 2 kali. Pertama kemana? Habasyah bersama istrinya.
Kemudian yang kedua ini ke Madinah. Kemudian Utsman bagaimana keterlibatannya dengan keterlibatannya khususnya dalam masalah harta untuk li'ila kalimatillah. Harta Utsman sudah tidak terhitung lagi yang diinfakkan fisabilillah. Contoh-contoh aja yang kelihatan gede-gede. Utsman pernah membeli sumur mata senilai 20.000 dinar dari seorang Yahudi untuk digratiskan kepada kaum muslimin. 20.000 satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas, sehingga kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta lebih atau menyentuh 2 juta, katakanlah itu minimal 1 juta, 4 juta, jadi 1 kali 4 juta, 4 juta kali 20.000 berapa? 4 juta kali 20.000 berapa? 80 miliar. 80 ini miliar. Tentu tidak sedikit. Utsman saudagar besar. Pernah Utsman datang dengan barang dagangan di atas 1.000 unta. Di atas 1.000 unta. Dan tentu banyak. Zaman itu zaman yang sedang sulit. Sehingga bagi orang-orang yang miskin adalah bayang-bayang kematian ketika mereka tidak mendapatkan yaitu bahan makanan. Dan para tengkulak sudah siap untuk membeli barang dagangan Utsman. Tapi Utsman tidak dia jual barang dagangannya kepada mereka. Utsman jual barang dagangannya kepada yang bisa memberikan keuntungan asyrah ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah, 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga, yaitu Allah Ta'ala, alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Tabuk, kata Nabi, ini perang ini jaisul usrah, pasukan yang sulit menghadapi kenyataan yang sulit. Kenapa demikian? Jarak antara Tabuk dengan Madinah itu 700 kilo, kurang lebih 700 kilo, 700 atau bahkan lebih. Katakanlah dianggap 700. 700 itu Jogja mana? Jogja Jakarta baru kira-kira 500-an. Ya, antum hitung sendiri, antum kira sendiri Jogja mana. Dan pasukan itu yang berkuda sedikit banget, kemudian lebih banyak lagi yang naik onta, dan lebih banyak lagi yang jalan kaki. Sehingga jauhnya jarak ini Nabi menyampaikan tujuan peperangan yang akan dituju, yaitu Tabuk. Biasanya Nabi tidak menyampaikan ke mana arah tujuan peperangan itu, tapi ini disampaikan agar masing-masing orang mereka mempersiapkan yaitu peperangan ini. Bahkan Nabi katakan, man jasal usrah falul jannah, barang siapa mempersiapkan yaitu peperangan yang sulit ini, maka bagi dia surga. Para sahabat mereka semuanya disibukkan dengan transaksi untuk beli kendaraan, beli baju perang, beli pedang, persiapan perang dan yang lain-lainnya. Tetapi betapa sedihnya orang-orang yang miskin, yang mereka tidak punya harta untuk bisa membeli perlengkapan perang, dan Nabi tidak menerima pasukan yang mereka tidak memiliki perlengkapan perang. Sebagian pasukan miskin, sebagian kaum muslimin yang miskin datang pada Nabi, ya Rasulullah, carikan untuk kami kendaraan yang bisa mengangkut kami ke medan perang.
Nabi carikan, tetapi kesimpulannya la ajitu ma amilukum alaih. Aku tidak mendapatkan apa yang bisa membuat Anda terangkut ke medan peperangan. Mereka pun betapa sangat sedihnya, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hasalan. Mereka pulang dalam keadaan air matanya bercucuran air mata. Mereka sangat sedih. Kesempatan yang bagi mereka sebuah keuntungan besar tapi terluputkan. Sampai ada seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Dia miskin. Dia tidak bisa membeli perlengkapan sebagaimana para sahabat yang lainnya yang mereka membeli perlengkapan. Hingga kemudian waktu masuk malam, dan semakin malam berlalu, dia pun susah untuk memejamkan matanya untuk tidur, memikirkan betapa sedihnya tidak bisa ikut berangkat jihad. Lalu dia tergerak untuk salat, mengambil air wudhu, dia salat, dia tumpahkan segala kesedihannya kepada Allah Ta'ala, dan dia keluhkan, ya Allah, ya Rabb, Engkau perintahkan hambamu berjihad, tetapi Engkau tidak berikan kepada hambamu sesuatu yang bisa mengangkut ke keberangkatan jihad. Ya Rabb, malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Ini aku halalkan segala kezaliman orang yang telah melakukan kezaliman kepadaku. Pagi harinya, di waktu salat subuh, maka Nabi katakan, siapa yang semalam dia bersedekah, hendaknya berdiri. Enggak ada yang berdiri, termasuk Ulbah, karena merasa memang tidak bersedekah. Sampai Nabi kemudian mendekati Ulbah, wahai Ulbah, bergembiralah, sesungguhnya sedekah Anda telah diterima oleh Allah Ta'ala. Betapa semangatnya para sahabat untuk mereka menyambut seruan ini jihad, sampai yang tidak memiliki apa-apa pun, bagaimana kemudian berpikir apa yang dia bisa sedekahkan ini saat itu. Utsman di saat yang sulit seperti itu, sudah jaraknya jauh, kemudian musimnya itu musim paceklik, banyak orang kesulitan harta, sehingga tentu berat untuk dia mempersiapkan bekal-bekal perang. Kemudian panasnya itu sedang puncak-puncaknya, dan kita tahu Saudi secara umum kalau panas ya sampai mencapai 50-an derajat. Sudah begitu mendekati musim panen korma, karena korma itu ya panennya di musim-musim panas, sehingga korma hanya tumbuh di tempat-tempat atau masih berbuah baik di tempat-tempat yang punya panas yang tinggi, sehingga tentunya lebih memberatkan lagi hati setiap orang. Maka di perang Tabuk banyak orang mereka izin kepada Nabi, khususnya orang-orang munafik. Orang munafik rata-rata mereka mengajukan alasan kepada Nabi tentang ketidakberangkatan mereka dengan segala macam alasannya. Nabi terima alasan itu, hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Utsman, beliau berinfak untuk perang Tabuk ini, sepertiga biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman. Kalau dirinci, Utsman dia sumbangkan 950 unta. Banyak enggak ya kawan? Kita korban aja sapi di Songgowong Pitu. Utsman beliau sedekahkan, beliau bantukan 950 ini unta, 60 kuda, uang cash yang diserahkan kepada Nabi. Intinya sangat banyak, sangat banyak. Hingga Nabi katakan, madara Utsman ma'amila ba'dal yaum, tidak membayarkan Utsman apa yang dilakukan setelah ini. Utsman dikenal seorang yang rajulun hayyun, orang yang sangat pemalu. Pernah datang kepada Nabi Abu Bakar As-Siddiq, masuk menemui Nabi, Nabi enggak
merubah posisi. Datang berikutnya Umar, Nabi enggak merubah posisi. Datang Utsman, Nabi baru kemudian merubah posisi. Aisyah yang memperhatikan pria ini kemudian tanya, ya Rasulullah, engkau tadi ketika datang Abu Bakar enggak merubah posisi, demikian pula Umar, tapi ketika datang Utsman kemudian Anda merubah posisi Anda. Kata Nabi, tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat aja malu kepadanya? Itu Utsman, rajulun hayyun. Dan ini Utsman memiliki keutamaan yang banyak yang lainnya. Bagaimana jasa Utsman berkaitan dengan selama masa kekhilafahannya. Tetapi Utsman yang dia sudah kelihatan seriusnya keimanannya, seriusnya infaknya di jalan Allah Ta'ala, seorang yang telah ditakyin bahkan sebagai ahlul jannah, tetapi masih memiliki keseriusan untuk berpikir tentang keselamatan dirinya. Tentu pertanyaannya adalah, kalau seperti itu Utsman yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, masih pula berpikir serius tentang keselamatan, maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa kita, siapa Utsman? Kemudian pernah enggak kita sejenak saja membayangkan tentang keselamatan kita saat nanti kita menghadap Allah Ta'ala? Kalau Utsman seperti itu, maka bagaimana dengan kita yang kita dengan Utsman tentu adalah bainas sama wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi, bainal masyriq wal maghrib, seperti jarak antara timur dan barat. Tetapi pernah enggak kemudian kita itu sejenak berpikir tentang bagaimana saat nanti kita itu menghadap Allah Ta'ala? Waja'a an Abdullah ibn Rawahah, demikian pula kisah berkaitan Abdullah bin Rawahah. Beliau juga ini seorang Ansar, sahabat Ansar yang banyak mengikuti peperangan-peperangan, bahkan beliau seorang pujangga pula. Annahu kana fi baitihi wa inna zawjihi fabaka. Beliau sedang di rumahnya dan ada istrinya saat itu, beliau menangis. Fasa'alathu, maka istrinya pun bertanya, malladzi abkak, wahai suamiku, apa yang menyebabkan Anda menangis? Kata Ibn Rawahah, dzakartu qaulallahi azza wa jalla, aku mengingat firman Allah azza wa jalla, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti melewati neraka, artinya jembatan sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sebuah kepastian dari Rabb, sebuah perkara yang telah Allah pastikan pasti akan menimpa setiap kita. Sirat lafdun masillah, sirat adalah jalan licin yang sangat menggelincirkan. Digambarkan Nabi bagaikan rambut di belah 7. Ahadtu minas sa'ar, ahadtu minas saif, lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Setiap kita akan melewatinya. Yang menjadi pikiran Abdullah bin Rawahah, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian Allah akan selamatkan orang yang mereka bertakwa, sedangkan orang yang zalim mereka meringkuk di dalam itu jahanam. Kata Abdullah bin Rawahah, fala adri a'anju minha amla, aku enggak tahu apakah aku termasuk orang yang selamat atau tidak. Abdullah bin Rawahah bagaimana membayangkan dirinya ketika meniti di atas jembatan sirat, dan para ulama memberikan gambaran, bayangkan seandainya Anda meniti jembatan yang sangat rawan tergelincir,
sedangkan di bawahnya itu adalah jurang yang sangat dalam. Bayangkan saat itu bagaimana hati manusia ketika melewati ini tempat tersebut. Abdullah bin Rawaha masih membayangkan dirinya dan fikir dan beliau suudzon kepada dirinya, apakah termasuk dirinya orang yang selamat atau tidak. Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang keutamaannya demikian banyak, tapi bagaimana ketika beliau mentadabbur, merenungkan, membayangkan ayat yang dia baca, dia berpikir tentang dirinya, bagaimana nasibnya saat melewati sirat tersebut, yang membayangkan ini ngerinya saat itu, hingga beliau pun meneteskan air mata, beliau menangis. Fa idza kanat hadhi halus sabiqin al-awwalin min as-sahabah fil ba'thi al-mujibatin najafid darain. Kalau seperti ini perihalnya orang-orang yang mereka generasi awal kaum muslimin dari kalangan para sahabat dalam mencari jalan keselamatan di negeri dunia, negeri akhirat, di dua kampung ini, bagaimana selamat dunia, selamat akhirat. Wahum qad busyiru bidhulil jannah, sedangkan mereka orang telah disampaikan kabar gembira tentang jannah. Fa kaifal halu biman ba'dahum, maka belum mengajak kita merenung lalu bagaimana keadaannya, perihalnya orang yang setelah mereka. Kalau para sahabat yang mereka telah dijamin jannah oleh Allah Ta'ala dan mereka telah berbuat yang terbaik untuk agama ini, lalu bagaimana dengan kita yang kondisinya seperti ini, jauh dari ini kebaikan-kebaikan yang hakiki, tidak jelas nasib kita kelak di yaumul akhir, tidak ada jaminan apapun untuk kita. Bagaimana, pernah enggak kemudian kita membayangkan sebagaimana yang para sahabat mereka telah ini bayangkan tentang dirinya. Wa hadhi risalatun mujazatun kharastu fiha 'alal isyarah ila asrati umurin tu'attu min abrasil umur al-'azimah allati tahsulu biha an-najatu lil 'abdi. Ini ada risalah yang ringkas. Ya, aku pengen sekali, kata beliau, mengisyaratkan 10 perkara yang terhitung di antara perkara-perkara penting yang bisa mengantarkan seorang hamba dia selamat. Sehingga 10 ini bukan pembatasan. Tapi bagaimana beliau memiliki risalah yang lainnya, beliau suka dengan bilangan 10, dan ini termasuk di antara bagian metode pengajaran, itu dengan angka. Bagaimana Nabi sebutkan ada 3, 5, 7 dan itu bukan pembatasan, tetapi lebih pada metode pengajaran untuk orang itu cepat pula menangkap, dan tentu beliau pilihkan sesuatu yang paling penting di dalamnya itu. Salatun muhlikat, salatun munjiyat, kemudian sab'atun, kemudian khamsun. Nabi sebutkan bilangan-bilangan dalam ini perkataan ini beliau. Hariyun bi kulli muslim ayajtahida fi ta'allumiha wal amal biha, maka sudah selayaknya seorang muslim dia bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, sebab-sebab yang mengantarkan pada keselamatan, lalu mengamalkan, mewujudkan sebab-sebab itu, wasuluki masalikiha, dan bagaimana dia menempuh perkara-perkara tersebut, wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi, dan demikian pula mengajarkan perkara itu kepada orang yang mampu dia ini ajarkan, keluarganya, kawannya, liyafuza bin najati fid dunya wa yaumal qiyamah, dan agar mereka ini berbahagia, selamat fid dunya wa yaumil qiyamah, di dunia dan di hari kiamat kelak. Wa yadfara bis sa'adatil abadiyah fi jannatin na'im, dan agar mereka nanti berbahagia pula ini di negeri abadi, di Jannatun Na'im.
fa inna da'watal ibad ila najati wa tamhida turuqiha wa tadhkiraha wa tadhkira bi mujibatiha hatyun qaimun. Dan ajakan kepada para hamba untuk dia ini selamat dari segala keburukan, kebinasaan, dan menempuh jalan-jalannya, mengingatkan tentang hal-hal yang akan menyelamatkan dia, merupakan petunjuk yang telah ini tegak dari zaman dulu kala, wa sunnatul madhiyatun, dan perkara yang telah berlalu dari para pendahulu kita, bagaimana mereka mengajak kepada ini keselamatan. Sebagaimana seorang hamba Allah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaum, bagaimana aku mengajak kalian kepada keselamatan, lalu kalian mengajak aku kepada neraka. Wa qad qil ma balu dinik tarda an tudannisa. Bagaimana dengan perihal agama Anda? Anda ini ridha agama Anda berlepotan dengan kotoran-kotoran. Wa thawbuka ad-dahra maksulun minal danas. Sedangkan pakaian Anda itu senantiasa sepanjang waktu selalu Anda cuci ketika ada kotoran. Ada kotoran dikit, dia cuci, dia ini bersihkan. Bagaimana Anda ridho agama Anda kotor, sedangkan untuk pakaian Anda saja Anda selalu bersihkan dari kotoran-kotoran. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Anda berharap keselamatan tapi Anda tidak menempuh yaitu jalannya. Inna safinata la tajri ala yabas. Kapal tidak akan berjalan di daratan yang kering. Fa innallaha najalil abdi tariqan najah wa fataqalu abwabaha wa arrafau turuqa tasili sa'adah wa a'tahu asbabaha wa haddarahu min wabali maksiati wa ashhadu ala nafsi wa ala ghairi su'maha wa iqabaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah yaitu menjelaskan kepada para hamba jalan-jalan keselamatan, telah membentangkan kepada hamba jalan-jalan keselamatan dan membukakan pintu-pintunya dan mengenalkan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, dan telah memberikan dengan semua sebab-sebabnya dan memperingatkan dari segala kemaksiatan, memperingatkan yaitu dari segala bentuk kemaksiatan yang akan membinasakan mereka. Wa asyhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi su'maha wa iqabaha. Dan Allah telah mempersaksikan kepada dirinya tentang dan kepada orang lain tentang keburukan dan azab-azab yang akan ditimpakan pada orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahsanal qail, dan sungguh indah perkataan seorang, wa hasratahu taqaddal umru wang saramat. Aduh, alangkah sangat ini ruginya seorang, dia telah menghabiskan umurnya ini untuk sebuah yang keburukan. Sa'atuhu baina dulli al-ansi wal kasal. Dia habiskan waktu-waktunya antara hal-hal yang rendah dan penuh dengan kemalasan. Wal qaum qad akhadhu darban najati. Sedangkan kaum mereka, sedangkan orang lain, mereka telah mengambil sebab-sebab keselamatan, telah menempuh sebab-sebab keselamatan. Waqad saru ilal matlabil a'la ala mahal. Mereka telah menempuh ini sebab yang mengantarkan mereka ke jalan keselamatan yang tinggi, walaupun dengan pelan-pelan. Sedangkan apa yang telah kita lakukan, atau kebanyakan kita justru tenggelam dalam berbagai macam kelalaian, kemaksiatan, menghabiskan waktunya untuk hal yang rendahan, untuk hal yang sia-sia. Maka hendaklah tentu kita mulai mengawali diri kita ini menempuh jalan-jalan keselamatan, dan beliau ingin memberikan sedikit panduan apa yang akan menyelamatkan kita dalam menempuh gini jalan keselamatan kita ini. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan 10 jalan keselamatan yang akan beliau bawakan. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ikhwati billah, ini mukadimah yang beliau sampaikan, apa yang beliau itu bawakan untuk kita
untuk mengantarkan 10 poin yang akan beliau bawakan untuk kita semuanya dari jalan-jalan keselamatan. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.